ya. Wah, bening ini. Sip. Ini kok mirip Mas Miftah ya, yang ada di YouTube channel The Zakat Instan Bonsai itu nggak sih? Aku Zain. Oh, Zain. Zain siapa, Mbak? Zainab Al-Farisi. Panggil Zain aja. Siap, Mbak Gitu. Zain. Ya. Kalau saya namanya Inul Miftah. Inul Iya, Miftah. bisa dipanggil Mas Jagat itu karena anak nama saya. Atau bisa nama Mas Miftah. Mas Miftah. Ataupun Mas Inul. Mas Inul Iya, gitu. aja. Oke. Ya siap. Untuk jenis santigi sendiri itu ada berapa jenis sih? Gitu, ada berapa macam? Untuk santigi ya, ini sengaja memang saya budidayakan. Ini berbagai macam daerah di Nusantara karena habitat asli ya, endemik santigi itu ada di Asia, terutama di Indonesia. Indonesia paling istimewa santiginya. Ya, ada di beberapa tapi di daerah memang tropis ya. Tapi paling utama itu di Indonesia. Nah, di sini santigi saya sengaja koleksi berawal dari berbagai macam daerah, dari mulai Sumatera ya, habis itu Sulawesi, Sulawesi, Madura, ada NTB, ada Bali, ada berbagai macam. Nah, di sini saya budidayakan. Nah, di sini saya teliti ya, ternyata ada berbagai macam jenis dan berbagai macam varian. Nah, di sini ada 3 ya, ada 3 Mbak. Ada 3 macam. Jadi ada yang pasir, ada yang karang, ada juga yang rawa. Oke, ya. Oke, mau tahu deh. Kita ayo. Oke. Nah, ini ya Mbak Zain. Ini ada 2 jenis. Ini biar Mbak Zain tahu. Tahu langsung ya. Iya. Kalau untuk jenis pasir ya, ini pasir itu cenderung seperti ini. Ini daunnya ya, daunnya lancip, manjang. Habis itu dari rong-rongnya itu jarang-jarang. Ya, jarang-jarang. Di samping itu batang atau pupuknya itu warnanya merah. Kecenderungan pasir itu warnanya merah. Ya, jadi ada merah ataupun ungu ya, atau ungu. Jadi jarang-jarang. Beda dengan ini jenis karang. Ya. Kalau jenis karang rapat Mbak Zain ya. Jadi ini lebih rapat. Habis itu warnanya kan beda. Ini lebih matang ya. Lebih matang, lebih tua Mbak Zain. Ya. Kalau ini kan warnanya hijau-hijau muda. Kalau ini lebih tua. Nah, ini lebih rapat. Sudah terlihat seperti ini kerapatan. Rapatnya daun itu sudah beda. Ini melambangkan bahwa ini jenis karang, kalau ini jenis pasir. Ya. Jadi sudah terlihat dari penampilannya sudah beda ya. Beda. Ini mungkin bagi yang pemula ataupun yang belum tahu tentang santigi. Nah, ini perbandingan antara jenis pasir ya seperti ini sama jenis karang. Nah, ini hasil budidaya sengaja tetap biarpun pasir tetap saya budidayakan karena apa? Kita untuk studi, untuk edukasi ya, edukasi. Karena kalau nanti orang ke sini ataupun pemula ke sini atau teman-teman saya ke sini itu biar tahu antara perbandingan antara jenis pasir sama jenis karang. Ya, tapi yang paling banyak sekarang karena saya kan saya teliti mana yang istilah itu yang layak untuk dibudidaya. Ya, kalau seperti ini ada, tapi nggak saya produksi banyak, ya cuma hanya sekedar punya. Kalau yang paling banyak di kebun saya itu cenderung jenis karang. Nah, karang ini masalah yang ada juga yang bilang kemarin, Mas jenis mawar itu ya apa sih? Apa itu jenis apa? Nah, mawar Mbak Zain itu termasuk jenis karang. Oh, mawar Ya, itu termasuk jenis karang ternyata. Jenis karang, iya. Baru tahu aku. Ya, kadang kan pikir gini, ada jenis pasir, ada jenis karang, ada jenis mawar, bukan. Mawar ini masuk di kategori jenis karang. Jenis karang. Iya. Kenapa kok dibilang mawar? Nah, ini biar tahu Mbak Zain ya. Iya. Nah, ini kalau jenis mawar ya, tidak semua jenis karang itu seperti mawar. Nah, ini kalau jenis mawar itu kalau dilihat dari atas ya, ini kuncup ini biasanya kayak mawar. Oh. Ya, kayak mawar. Ya,
ya. Jadi ini musim-musim penghujan memang dia itu subur, tidak begitu nampak mawarnya. Kalau biasanya terlihat mawar itu biasanya itu di musim kemarau, Mbak. Malah musim kemarau, Ya. Jadi kemarau itu kerapatan itu bagus karena apa? Santik itu kan memang suka panas. Kalau kemarau itu panasnya benar-benar full ya, full. Itu santik sangat sehat sekali. Sangat istilah itu kalau orang itu cowok itu perkasa, nah, perkasa. Jadi lebih apa ya, lebih bagus ya. Itu ketika musim-musim kemarau. Kalau musim-musim penghujan ini memang ini kesuburan ya, kesuburan apa di akar itu memang akhirnya apa, pembesaran, dia itu pembesaran. Kalau untuk musim-musim kemarau itu untuk pengerasan batang, ya pengerasan. Kenapa kok pengerasan? Ini mitos ya bahwa santik ini kan memang apa ya, kayu yang bertua, Mbak. Tahu ya, kayu bertua. Bertua. Iya, bertua. Bertua itu kalau orang Jawa itu istilah itu apa ya, punya khasiat ataupun punya keistimewaan. Iya. Istimewaannya ya, apa? Keistimewaan. Ada bilang itu ini kayunya kan bisa buat jimat. Gitu. Iya, buat jimat itu kan bisa buat pelet. Dan apa itu orang-orang orang-orang. Bisa awet muda nggak ini? Wah, ini kalau muda itu kalau cair ya, kalau cair dapat ini awet muda. Awet muda, oh gitu beda ya. Beda. Aku kira pakai ini terus mengkonsumsi Beda. jadi awet muda gitu. Ya, Oke. itu awet muda kalau cair jadi merah-merah, satu gepok, ya itu Itu baru yang bikin awet muda. Iya. Ya benar banget sih. Nah. Itu jurusnya memang Ya. nomor 1 itu. Ini memang kayu yang kalau orang Jawa ataupun orang Bali ini mitosnya itu kayu yang bertua. Ya, jadi bertua. Ini kecenderungan memang kayunya itu kalau ini ya, di mana-mana biasanya kayu itu kalau ditenggelamkan di air. Ya, biasanya itu kan kayu itu nggak tenggelam. Ya, rata-rata kayu itu nggak tenggelam. Tapi untuk santiki ya ngapung, tapi untuk santiki ini tenggelam. Nah itu karena apa? Ketika musim kemarau dia itu pengerasan batang semakin keras karena sampai pori-porinya itu nggak ada pori-porinya. Akhirnya apa? Ketika dianukan ke air ya, ditenggelam ke air itu tenggelam. Itu santiki. Makanya santiki ini terus terang Mbak Sep, ini tanaman yang dilindungi. Ya, tanaman dilindungi. Kenapa? Ini kan tanaman laut. Ini banyak teman-teman saya juga menghimbau bagi pedongkel-pedongkel yang ada di Nusantara. Ini kalau mendongkel cari yang benar-benar yang prospek. Ya, prospek, jangan asal dongkel. Itu saya sangat miris Mbak ya, pendongkelan akhir-akhir ini. Wis yang penting itu dongkel, pikirannya itu dapat uang. Tapi nggak tahu istilah itu botaninya, cara menanamnya. Akhirnya didongkel nyampe rumah mati. Tidak harus ditangani. Jadi kalau mau dongkel segera ditangani agar supaya apa? Dia bisa hidup. Nah, ini para pedongkel-pedongkel ya, kalau ini saran saya, cari dongkel yang benar-benar prospek. Karena apa? Di habitatnya santik itu lama. Saya miris karena apa? Ini tanaman pantai. Ini kalau di pantai itu kan penahan abrasi, Mbak. Penahan abrasi. Seperti kayak mangrove, tahu mangrove kan? Nah, mangrove ini sama di santik ini kan akarnya memang akarnya itu benar-benar banyak ya. Akarnya itu benar-benar rakus ya. Kita tempel ke bawah aja langsung rakus. Jadi santik ini tanaman yang termasuk rakus. Nah, ini penahan abrasi. Tolong sahabat-sahabat pencinta bonsai santik Indonesia, kalau memang dongkel silakan dongkel, tapi benar-benar cari yang prospek ya. Habis itu benar-benar harus paham kalau memang ini ini penahan abrasi, ini kalau memang buahnya cari yang benar-benar yang prospek. Kalau jarang-jarang tolong jangan, biar di alam Nusantara kita itu yang biar lestari Mbak ya. Benar. Lebih baik kita budidaya ya. Karena apa? Budidaya membanggakan. Itu ya. Oke, kita lihat yang besar ya. Yang ini besar. yang karan seperti ini. Ini yang babynya. Oke. Siap, ayo Mbak. Oke. Nah, ini Mbak ya. Ini indukan dari jenis karang. Jenis karang, yang ini dari jenis pasir. Iya. Bisa besar gini ya Bisa. jadinya. Ini indukan, ini memang dari dongkel, awal dari dongkel. Ini yang paling lama, habis itu saya budidaya, habis itu bisa istilah itu sebanyak jadi kebun sebanyak saya. ini Iya. cuma dari ini. dua ini ya. Tapi ada banyak, tapi ini yang sering saya produksi seperti ini. yang diambil Ya. di cangkok. Tapi ini sudah saya jarang-jarang yang jenis pasir.
Ini kalau pasir Mbak ya, kan tadi kan lancip-lancip. Lancip-lancip. Tapi pada dasarnya semua santiki biarpun yang tadi daunnya rongga-rongga ataupun jarang, kita kan jadi bonsai itu tetap bisa jadi kecil Mbak. Nah, ini ya Mbak Zen, ini jenis rawa. Rawa. Nah, jenis rawa. Jenis rawa itu hampir mirip jenis pasir, juga jenis karang. Nah, Gabungan. Gabungan, bisa mungkin itu dulu perkawinan Mbak. Perkawinan. Ya, perkawinan. Nggak tahu itu perkawinan terlarang atau jenis rawa tadi saya bilang bahwa groping ya, ini groping ini contoh ya, ini batang, ini satu batang, habis itu ada cabang ke bawah, dia berakar seperti ini. Oh, Ya, iya, ini berakar, habis itu berakar. Nah, ini juga, ini Mbak, ini dulu itu ini cabang ini Mbak. Ini Jadi cabang, ya cabang, habis itu berakar. Jadi akar. Berakar, habis itu kan namanya berakar kan asupan makanya lebih, Jadi banyak. yang jadi batang lagi batang di lagi. sini. Ini dulu batang. Batang, Terus cabang, cabangnya ya cabang, jadi habis itu akar. berakar, jadi batang. batang. Nah itu karena apa? Di iklimnya di rawa itu kan airnya banyak, cadangan makannya banyak, dia mudah untuk hidup. Akar mudah untuk nyampe ke tanah. Gitu. Jadi sifatnya groping. Groping. Tapi kalau misalnya musim kemarau nggak masalah ya? Oh nggak masalah. Oh, nggak Iya. masalah. Kalau kemarau itu kalau di namanya rawa itu selalu becek. Namanya rawa itu kan becek. Jadi selalu makan terus. Selalu makan. Oke. Cepet besar ya. Langsung closing Mas. Oke, sampai di sini ya sobat pencinta Santiki Indonesia. Ini bersama Mbak Sen. Alhamdulillah ada temen ya, ini temen kita apa ya agar lebih semangat lagi dengan yang bening-bening ya. Biasanya teman-teman sahabat pencinta Santiki saya tahu loh ya, kalau yang bening-bening itu disukai oleh pecinta bonsai Santiki Indonesia. Untuk teman-teman yang pengen haji atau umroh bisa cek di bawah sini. Nah, sini ya.